Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tokyo Jawa. Kali ini kita akan ngobrol lagi sama Mbah Sabar. Ini dia, Mbah tua nakal. Nakalnya suka keluyuran ya. Nah, Mbah Sabar ini akan bercerita tentang perjalanannya dia kemarin ke Gunung Sumbing. Dan mungkin lanjut nanti ke Gunung Prau, tapi via mana, Mbah? Gunung Prau, Mbah? Via Kenjuran. Via Kenjuran, bukan via Valen. Monggo Mbak, selamat menikmati. Pokoknya selamat ngobrol Mbak. Ceritain ke kita, sharingin ke kita bagaimana ceritanya dan seperti apa pengalamannya. Monggo silakan. 2 pekan lalu, tepatnya hari Minggu awal September 2020, saya melakukan perjalanan ke Sumbing via Basecamp Giri Sobo dari Desa Gelapan Sari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Berarti kita untuk menyisir sisi timur laut Gunung Sumbing. Saya mulai perjalanan karena memang pendakian cepat. Berangkat dari Desa Gelapan Sari jam setengah 6 pagi ya, Mbak ya? Setengah 6 pagi pada hari Minggu. Kemudian naik, sayangnya dari lahan pertanian ke jalur pendakian itu tidak begitu jelas, jadi dengan banyaknya pertabangan karena memang cukup panjang perjalanannya dari desa ke hutan lindung itu memakan perjalanan 1,5 jam dengan jarak 4 kilo ya. Jadi lumayan jauh, sehingga bagi orang asing yang tanpa panduan, karena di sana akan ada seorang pemandu, tapi karena saya mengambil perjalanan cepat, tektokan, beliaunya tidak sanggup karena kemungkinan tidak kuat. Karena itulah saya terpaksa melakukan perjalanan sendiri. Agak untuk menuju ke jalur pendakian ini, sebenarnya yang kami lalui itu bukan jalur pendakian, tetapi jalur yang biasanya digunakan untuk terabas sepeda motor trail, sehingga saya melewati jalur itu sendirian. Kalau toh berjumpa itu adalah berjumpa dengan para biker ya, Tapi yang kemarin sempat viral tentang jalur pendakian atau jalur trail trabas di Sumbing itu ya, Mbak ya? Iya benar, itu Doni Tata ya. Pakistan, itu kan sempat ramai itu kemarin, sempat viral lewat Giri Sabha itu Mbak ya. Terus bagaimana jalurnya di situ, Mbak? Jalurnya untuk pendakian itu lumayan enak karena relatif dibilang lumayan datar, tetapi ya akhirnya konsekuensinya adalah jalurnya jadi sangat panjang. Total saya sampai ke puncak itu dari base camp totalnya ada 12 km, sehingga total ketika kita turun itu mencapai 24 km. Ini merupakan jalur pendakian yang sangat panjang untuk ukuran gunung Sumbing maupun gunung-gunung lain di Jawa Tengah. Lumayan panjang, lumayan sangat panjang ya. Dan ketika itu memang jalur trail tidak sampai ke atas, hanya sampai pos 4. Di sana ada camping ground untuk para pendaki maupun para biker yang naik kendaraan apabila bukan orang yang benar-benar ahli, memang hanya sampai pada pos 4. Nah,
Kemudian dari pos 4 naik lagi ke pos 4 itu merupakan batas dari hutan. Di atasnya sudah berupa padang rumput atau sabana. Kemudian naik kurang lebih setengah jam sudah sampai di pos 5, dan itu nanti kalau kita naik lagi akan ketemu di puncak Gunung ya, puncak Gunung namanya masih terhalang 2 bukit lagi untuk sampai ke puncak Raja Wali Gunung Sumbing yang berketinggian 3.370 itu. Sementara yang puncak Buntu itu hanya ketinggiannya hanya 3.318 meter di atas permukaan laut. Berarti tembusnya di puncak Buntu, Mbak? Puncak Buntu ya. Puncak Buntu yang ada bersebelahan dengan kepala singa itu, Mbak? Kepala itu singa bukan? Sebenarnya masih agak di bawah, ya agak di bawah. Gitu. Kan. Jadi kalau mau menuju ke puncak Raja Wali itu masih melewati 2 bukit lagi. Dan kala itu saya memang karena sampai di sana sudah mendekati waktu zuhur, kami menjalankan sholat zuhur di puncak, sehingga kami memang tidak menuju ke puncak Raja Wali. Walau di sana masih banyak pendaki dan tidak ada pembatasan waktu di sana, namun karena memang saya harus turun karena esok harinya harus kerja, maka mau tidak mau harus puas dengan sampai di puncak Buntu, kemudian turun lagi ke base camp. Nah, karena jalur yang sudah relatif bagus, maka perjalanan turun ke base camp itu hanya memakan waktu sampai jam 3:30 sudah sampai di bawah, sehingga kurang lebih hanya antara 3,5 jam sampai ke desa, bukan naik ojek ataupun ini semuanya ditempuh dengan jalan kaki sampai ke base camp atau perkampungan penduduk. Berarti total kurang lebih estimasi berapa lama ya, Mbak? Waktu total itu kurang lebih 8 jam ya. 8 jam tektok Sumbing ya, Ya, mantap jiwa. Terus kesan-kesannya atau tipsnya untuk perjalanan atau jalur di situ apa, Mbak, kira-kira, Mbak? Ya, tipsnya kalau mau melakukan perjalanan ke sana sebaiknya menggunakan pemandu. Tadi dan diharapkan rombongan, karena dengan jasa pemandu kita tidak akan tersesat, karena yang menyesatkan sebenarnya kalau sudah masuk ke hutan lindung itu sudah jalurnya tunggal, tidak akan tersesat, tetapi di lahan pertanian yang cukup jauh dari desa itu banyak percabangan dan jalurnya lumayan lebar, makadam atau tatanan batu, dan itulah yang kadang menjadikan tersesat oleh para orang asing yang lewat di sana. Itu ya, Jadi, perjalanan Sumbing mantap. Ya, dan untuk menempuh perjalanan sana perlu direncanakan betul apakah mau melakukan pendakian tektok atau pendakian cepat, kan itu harus benar-benar dipersiapkan karena jalurnya sedemikian, khususnya setelah pos 4 itu benar-benar treknya cukup melelahkan, tidak terlalu tinggi tetapi karena banyak berkelok, karena juga banyak menggunakan alur trail, karena ada pernah dilewati oleh biker untuk naik, sehingga kelihatannya oleh penduduk itu dibuatkan jalur trail sampai ke
walau tidak sampai puncak tetapi mendekati kawasan puncak. Sehingga karena jalan kendaraan maka otomatis jalannya sangat berliku. Jadi kalau melakukan pendakian tektokan sebaiknya dilakukan persiapan fisik yang mantap, karena terkecuali kalau mau mengambil jalur pendakian sepeda motor saja itu hampir semuanya juga bermalam di ini. Jarang kita jumpai sepeda motor yang langsung naik kemudian sampai ke puncak turun lagi, itu jarang kita jumpai. Karena memang rata-rata sekarang orang ke gunung itu adalah para penikmat selfie ya. Jadi mereka mau berburu spot di puncak. Kemudian untuk yang pendakian ceria ya tentu saja tidak akan ada kendala, hanya perlu ini jalur ini cukup memanjakan pendaki sebenarnya, karena walau tidak ada sumber air tetapi setiap pos disediakan shelter untuk bermalam ya. Jadi kebaikannya atau keunggulan jalur Girisobo ini mulai dari pos 1, pos 2, pos 3 itu disediakan shelter, sedangkan pos 4 tidak ada shelternya, ada kecil tetapi disediakan camping ground yang cukup luas, mampu menampung sampai puluhan tenda. Kemudian di pos di atasnya itu sudah sangat leluasa kalau mau mendirikan tenda di sembarang tempat karena tanahnya cukup terbuka. Itu tip apabila Anda akan melakukan perjalanan pendakian ke Sumbing via Giri Sabha atau Desa Gelapsari, Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung. Berarti masuknya di Parah kan, Temanggung ya? Ya, kabupatennya Temanggung, karena waktu itu Kabupaten Wonosobo masih semuanya ditutup, sehingga jalur yang terbuka baru Temanggung. Jadi dia base camp Trahap, kemudian Sipetung, Girisobo. Itu sekali lagi Girisobo itu sebenarnya untuk jalur trapes motor trail. Pendaki itu sebenarnya di sana belum merupakan base camp yang resmi ya. Kalau jalur cepit lah? Jalur cepit untuk yang kemarin itu ada bukit di sebelah timurnya lagi, itu ada yang puncak lagi untuk jalur cepit, dan itu di puncak cukup terbuka, maksudnya adalah berupa dataran namun tidak ada pendakinya kala itu, dan kabarnya baru akan dibuka pada Desember yang akan datang. Jalur cepit berarti ya, baru jadi buka Desember nanti ya. Ya, jalur cepit ini bagi saya itu jalur yang boleh dikata masih standar. sangat merindukan, karena saya sudah 3 kali belum berhasil naik lewat jalur cepit dengan berbagai alasan, belum memberikan izin untuk naik lewat cepit ya. Berarti next Mbak Sabar akan naik ke jalur cepit ya, Pak ya? Insya Allah ya. Hanya waktunya karena Desember itu saya tidak kemungkinan ya untuk tahun yang akan datang. Untuk tahun ini pada bulan Desember saya boleh insya Allah akan tidak melakukan pendakian lagi, karena resikonya gear yang kita bawa biasanya kotor, resikonya besar, bagi saya tidak signifikan untuk itu ya. Untuk latihan fisik saya pakai jalur-jalur yang lebih pendek, misalnya saja perahu via Kenduran, itu bisa jauh lebih leluasa, lebih aman, dan tanpa risiko. Karena risikonya kalau mendaki lewat jalur trail dan lain sebagainya, itu seandainya atas sudah hujan kita bisa kebanjiran dan
dan sangat kerepotan. Jadi untuk gunung-gunung tinggi saya tidak merekomendasikan untuk melakukan pendakian pada musim penghujan, belum lagi gangguan petir dan sebagainya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sabar. Nah, next Mbak Sabar akan cerita tentang perjalanannya ke Kenjuran, ke perahu via Kenjuran. Jadi setiap minggu itu Mbak Sabar pasti melakukan perjalanan ke gunung-gunung di Jawa Tengah. Dan next mungkin akan ke gunung di luar Jawa dan setelah itu akan keluar negeri. Amin. Mudah-mudahan, ya kan. Mungkin untuk video ini cukup sekian dan next kita akan video tentang Mbak Sabar bercerita pengalaman naik gunung perahu via Kenjuran. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang pengen belanja-belanja ke keperluan outdoor bisa datang ke ASKDV. Di sini menyediakan berbagai macam peralatan gunung, peralatan sehari-hari, sepeda, tapi sabun nggak ada. Oke, mungkin cukup sekian dan next kita akan ngobrol lagi sama Mbak Sabar. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.